Wahil Fatahir Razak Al-Mutlali'i bin ni'amin qabla istihqaq wa salatuhu wa salamuhu ala rasulihi alladhi ba'athahu bil mimma makarim al-akhlaq wa faddalahu ala kafatil makhluqina ala al-itlaq hatta qafa jami'al baraya fil afaq wa ala alihi kiramil mawsufina bikasratil infaq wa ala ashabihi ahli ta'ati wal ibad salatan daimatan mustamirratan bil asri wal isra amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun al-kiram usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'ati ittaqullahal malikal alamin tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berjumpa dan berkumpul di tempat yang mubarak ini untuk menunaikan salat Jumat di Masjid Agung Al-Muhtadin Islamic Center, Kampus Selatan. Salawat serta salam selalu kita aturkan pada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga serta sahabat dan pengikutnya. Di atas mimbar ini saya berwasiat untuk diri saya sendiri juga jemaah sekalian untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dengan ketakwaan itu kita termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sebagai umat Islam dengan syariat-syariatnya, kita dilepas dari berbagai amal ibadah dan perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali tanpa kita sadari, terdapat niat yang tersembunyi yang justru dapat mengurangi atau bahkan menghapus pahala dari amal-amal kita. Salah satu penyakit yang paling halus dan berbahaya dalam hal ini adalah riya atau pamer. Karena riya bisa merusak amal ibadah kita. Meski secara lahiriah amal tersebut tampak baik dan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Artinya, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas lagi hanif istiqomah dalam menjalankan agama dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus atau benar. Berdasarkan ayat ini, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Banzani atau yang kita kenal Syekh Nawawi Bangun dalam kitab tafsirnya Nurul Hadis di Kasyfi Makna Al-Quran Al-Majid juz 2 halaman 58 mengungkapkan orang-orang kafir itu tidak diperintahkan dalam Taurat dan Injil kecuali untuk menyembah Allah dengan kekhususan beribadah kepadanya tanpa menginginkan riya atau sum'ah,
Islam. Ketulusan dalam pengampunan diri kepada Allah, mendirikan sholat dan mendirikan zakat, inilah agama yang lurus. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, ayat ini menuntun kita untuk menyatukan niat tanpa menyatukannya niat kepada yang kekal, tanpa menyatukannya dengan segala yang fana, menjaga niat dalam ibadah dan memastikan bahwa semua perbuatan baik dilakukan semata-mata untuk mencari ridha Allah, sehingga kita dapat beramal tanpa penyebutan riya dan mencapai taraf ikhlas. Bagaimana keterangan tentang ikhlas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurtubi dalam kitab Tanwir Al-Qurtubi halaman 484 juga dengan demikian. Kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang munafik. Bagaimana digambarkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 142, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah membalas tipuan mereka dengan membiarkan mereka larut dalam kesesatan dan penipuan mereka sendiri. Apabila mereka berdiri sholat, mereka melakukannya dengan malas dan bermaksud riya di hadapan manusia. Mereka pun tidak mengenal Allah kecuali sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan sekutu. Dia tidak membutuhkan bantuan atau keterlibatan dari siapapun atau apapun dalam mengatur alam semesta dan menerima ibadah dari hamba-Nya. Segala bentuk syirik, baik yang jelas maupun yang tersembunyi, dapat menghilangkan nilai dari amal baik yang kita lakukan. Imam Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi menulis suatu hadis dalam Ar-Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah yaqul qala Allah ta'ala ana al-nasru